Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami Kanal Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali dengan teman-teman. Dan malam ini ada yang istimewa. Kita kedatangan satu sosok tokoh masyarakat di desa Jatirugo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Dia adalah Pak Carek Nurrohim. Sugeng dalu Pak Carek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah rawuh di podcast kita Kanal Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Jadi ketika masuk menjadi narasumber kita itu sudah siap jadi orang biasa. Sekalipun Pak Carek sudah menjabat lama, tapi kita nanti akan mengupas habis tentang keinginan dan tentang cerita Pak Carek. Pasti ada yang menarik agar menjadi motivasi teman-teman kita yang lain. Perjuangan seseorang itu ada hal yang unik yang kadang bisa kita ambil hikmahnya. Begitu Pak Carek. Maka di sini saya akan membahas, kita akan berdiskusi terkait perjalanan Pak Carek hingga kini, dari awal Pak Carek tertarik dari Carek dan seterusnya perjuangan panjenengan, dan ini nanti akan bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Baik. Bagaimana awal mulanya sebenarnya Pak Carek itu, apa dilalah atau memang sudah jadi cita-cita jadi Carek itu, Pak Carek? Mungkin Pak Carek kenalkan diri dulu dan seterusnya, terus setelah itu nanti bisa dijawab. Ngeden. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Gus Rosid beserta keluarga dan semuanya sahabat-sahabat saya dari Kanal Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Ini sangat luar biasa, memberikan kesempatan pada saya secara pribadi untuk memberikan sesuatu hal barangkali terkait dengan kegiatan saya, terus juga tentang terkait saya waktu dulu. Jadi nanti akan bersama-sama mencoba untuk memberikan sebuah edukasi, wawasan maupun barangkali ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Oke. Dan kebetulan saya bernama Nurrohim dan sejak lahir juga diberikan nama itu oleh orang tua. Asli ya? Asli. Dan setelah saya masuk di pondok pesantren, nama saya diubah oleh Pak Kiai saya jadi Abdurrohim. Jadi rohimnya masih sama. Tapi cuma nurnya diganti Abdurrohim, supaya harapan Pak Kiai nanti untuk menjadi dai seperti Pak Kiai Haji Abdurrohim di Demak itu barangkali gitu. Seperti itu. Terinspirasi. Oke. Jadi pernah nyantri ya? Alhamdulillah. Oleh bapak ibu saya, kebetulan karena bapak saya itu seorang mudin, seorang yang di masyarakat itu sebagai tokoh agama, sehingga bapak mengharuskan saya harus masuk ke pondok pesantren. Habis SD, lulus SD langsung saya masuk ke pondok pesantren. Seperti itu. Setelah pondok pesantren biasanya kalau pondok pesantren kan jadi kiai, jadi ustadz, jadi guru ngaji dan seterusnya. Ini kok bisa jadi Carek? Ya, oke. Sejarah singkatnya seperti ini. Pada waktu saya habis lulus SD, itu saya mondok pesantren di
Desa Rembes, pondok pesantrennya adalah Miftahul Ulum, dan Pak Kiainya adalah Pak Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, yang kebetulan memang pada saat saya masih kecil sering diajak oleh bapak ibu saya ketika terutama lebaran itu ke pondok pesantren, karena memang masih ada hubungan famili kepada beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu dengan mbah saya itu menurut cerita itu masih saudara apa ya, mbahnya sama gitu. Makanya ketika saya di waktu kecil di pesantren, ketika lebaran diajak oleh orang tua, Mbah Kiai itu juga ngepuk-ngepuk pundak saya untuk nang besok mondok nang kene, mondok kene pokoknya nak bar SD langsung mondok kene lah. Karena bapak ibu itu mengiyakan, akhirnya saya pada waktu setelah lulus SD langsung ke pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu sebenarnya tidak lama karena memang sebenarnya ya kurang kerasan sih, tapi karena memang terus kita terpaksa juga di pondok pesantren, akhirnya kita ngaji sama dengan beliau Mbah Kiai. Kalau tidak salah ya kurang lebihnya 4 tahun lah di pondok pesantren itu. Nah, di pondok pesantrennya itu sebenarnya saya tidak punya cita-cita, apalagi cita-cita menjadi perangkat desa. Saya hanya berkeinginan pada waktu itu pulang dari pondok pesantren, kita mulang ngajian anak sambil, karena saya itu memang sejak kecil sudah keset gawean, saya langsung mintanya ngimu bebek. Jadi saya cuman angon bebek, nanti kalau sudah sore pulang saya langsung langsung mulang ngaji. Seperti itu. Itu sudah selepas pondok ya? Sudah boyong. Betul. Dan itu juga saya lakukan pada waktu setelah pulang dari pesantren. Saya juga alhamdulillah pada waktu murid saya juga banyak murid-murid TPK itu sampai Remboko lah. Setelah itu saya juga sambil angon BP. Tapi berjalan waktu kan saya juga mosok mung seperti ini saja. Akhirnya saya mencoba pada waktu itu untuk mencari pekerjaan. Tapi karena jujur saja saya hanya lulusan dari pondok pesantren, formalnya hanya sampai SD, sehingga saya tidak diterima di sebuah perusahaan. Tapi akhirnya saya putus asa. Saya pulang merenung, oh ternyata pendidikan formal juga sangat penting sekali. Baru disitulah saya terasa sekali. Akhirnya saya mencari informasi bagaimana ketika saya tidak punya ijazah formal, habis pulang dari pesantren untuk bisa bersekolah lagi. Nah, kebetulan saya ke Dinas Pendidikan di Kabupaten pada waktu itu ada pembukaan, yaitu untuk kejar paket B yang setara dengan SMP. Nah, saya di situ langsung mendaftar sampai dengan lulus SMP. Setelah lulus SMP, saya juga berkeinginan untuk melanjutkan lagi. Langsung saya juga lanjut ke kejar paket C. Kejar paket C sampai dengan selesai. Nah, pada saat itu saya pikir, kok saya tidak punya pekerjaan tetap ya, saya cuman hanya guru ngaji. Dan pada waktu itu juga saya kebetulan ditunjuk oleh bapak saya untuk ngurusi nganten, jadi mudin nganten pada waktu itu. Akhirnya setelah itu kepengen saya punya pekerjaan tetap. Nah, pada saat itu ada lowongan kepala desa, karena kepala desanya sudah purna tugas, sudah habis masa jabatan. Mencoba dengan pakai paket C itu, saya nyalon kepala desa. Alhamdulillah saya belum berhasil. Itulah ceritanya. Tapi sempat ikut kontestasi ikut nyalon itu ya, sempat ya? Iya, sudah nyalon. Tahun 2013 saya memberanikan diri untuk menyalonkan diri sebagai kepala desa. Tapi karena di situ memang belum takdir saya, saya akhirnya tidak jadi seperti itu. Oke, sekarang begini, Pak Carik kan lulusannya kan tidak
hanya kejar paket C ya, terakhir begitu. Bagaimana mungkin bisa punya nyali untuk tiba-tiba pengen nyalon lurah gitu. Padahal itu kan dari punya pengalaman terus. Pak Charles sendiri mungkin butuh masa dan seterusnya. Apa yang menjadi motivasi Pak Charles kok nyalinya nyampe gitu waktu itu? Ini gini ceritanya. Pada saat saya pulang dari pesantren itu saya tidak hanya sekedar mulang ngaji atau saya sekedar kegiatan di ternak bebek tadi tidak, tapi saya setiap organisasi saya ikut. Bahkan saya organisasi yang saya ikuti yang pertama menjadi ketua Karang Taruna tingkat dusun. Saya lanjutkan lagi ada pemilihan ketua remaja masjid tingkat desa. Saya kebetulan didaulat menjadi ketua. Terus ada ketua Karang Taruna tingkat desa ikut juga. Saya jadi ketua lagi. Di beberapa organisasi yang ada di desa saya selalu muncul, saya selalu ikut dan selalu saya dapat undangan. Ya, barangkali saya itu pada saat itu sudah anaknya Pak Mudin gitu, sudah banyak yang tahu. Dari situ ya. Jadi memang saya akui. Jadi Bapak sebagai Mudin itu sudah terkenal, sehingga saya melalui Bapak itu sudah muncul nama saya. Sering kali kegiatan apapun saya diundang, dan saya memberanikan diri karena sudah terbiasa. Kemarin di pondok pesantren itu sudah ada kegiatan-kegiatan kepemimpinan, ya makanya di situ saya memberanikan diri untuk selalu muncul di depan teman-teman setingkat desa pada waktu itu. Berarti latar belakang Pak Charles itu tidak hanya pesantren tapi juga dari organisasi. Kemudian dari organisasi itu akhirnya ada dorongan dan mungkin waktu itu ada dukungan ya. Betul untuk sekali. Menjadi Bacalek Kades gitu ya. Betul. Tahun 2013. Pemilihannya 2012 akhir. Dan itu gini, karena saya memberikan diri itu juga ada dukungan dari Pak Kepala Desa incumbent pada waktu itu, karena beliau sudah 2 periode. Dia juga memberikan dukungan kepada saya, sehingga saya memberikan diri untuk nyalon kades supaya saya dapat pekerjaan tetap, saya dapat mengabdinya lebih banyak, dan saya lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama angan-angan saya di situ. Namun karena keberhasilan itu adalah milik Allah mutlak, saya ikhtiar saja, dan ternyata memang belum ditakdirkan untuk memimpin desa Jatilunggo A1 maksudnya. Saat itu Pak Charles sudah menikah belum saat calon kepala desa itu? Pada saat itu sudah menikah. Saya kebetulan menikah tahun 2001. 2001 menikah. Saya dulu waktu mengajar ngaji itu tidak hanya di dusun saya saja, saya juga pernah mengajar TPQ di dusun Jatikurung. Dan pada saat itu juga banyak orang yang mendorong saya, karena saya juga guru ngaji, sehingga orang-orang yang ada di dusun Jatikurung juga kebetulan mendukung saya untuk menjadi calon kades. Nah itu salah satunya untuk memberanikan diri saya berani untuk maju seperti itu ya. Modal saya itu. Jadi itu bisa dikatakan sosialisasi alami. Betul. Terkait dengan bekal untuk mencalonkan kepala desa gitu. Baik, terus waktu itu nggak jadi. Kemudian apa yang Pak Charles lakukan sehingga waktu itu belum kebayang mestinya akan jadi Charles? Iya, betul. Itu jalannya gimana? Ya. Dari tidak gagal menjadi calon di kepala desa, kemudian sekarang jadi Charles. Ini mesti tentu punya proses panjang, Pak Charles. Betul sekali, Gus. Jadi
ceritanya kalau diurutkan memang panjang sekali. Nah, ini secara singkat saja. Singkat. Setelah saya gagal, saya sudah juga ikhlas, legowo, saya juga tidak pernah marah, saya juga dengan keluarga sudah, artinya sudah bisa menerima semua, dan ternyata istri saya juga sangat menerima sekali. Alhamdulillah, saya sempat terharu dengan istri saya karena beliau ternyata selalu mendampingi saya dalam hal apapun. Ketika gagal juga beliau yang memberikan masukan saya, sudah Mas, nggak usah dipikir, ikhlaskan saja, memang ini bukan takdirnya. Lanjut pada waktu itu 4 bulan kemudian itu ada kekosongan kepala urusan keuangan, jadi perangkat desa di bagian bendara itu kebetulan kosong. Nah, saya juga sebenarnya berpikir apakah saya perlu untuk mencalonkan diri di perangkat desa ini supaya saya tetap dapat pekerjaan tadi. Namun saya juga berpikir kalau saya kalah lagi nanti bagaimana? Beban moral saya itu luar biasa, Gus. Saya juga malu nanti. Orang berpikirnya gini, kalau nyalon lurah, nyalon KRW ora dadi. Lah ini sangat beban sekali, sehingga pada waktu itu saya juga ada tawaran itu juga tidak langsung saya iakan. Saya masih mencari istilahnya penguat lah, ya berdoa dan sebagainya. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang kemarin mendukung saya datang ke rumah saya, datang ke rumah, terus pada waktu itu menyuruh saya untuk ikut karena supaya saya tidak terputus dalam rangka di pemerintahan. Artinya tetap berkarya, tetap bekerja sambil nanti tahun berikutnya untuk supaya nyalon lagi, seperti itu ajakannya. Jadi saya diajak oleh beberapa tokoh yang pada saat itu memang sistem pengisian kepala urusan maupun KUR maupun perangkat desa masih dipilihkan oleh lewat lembaga. Lembaganya ada RT, RW, BPD yang milih. Nah, pada saat itu yang datang ke tempat saya itu beberapa tokoh-tokoh dari RT RW yang kemarin kebetulan jadi kader saya untuk supaya saya maju di perangkat desa itu. Tujuannya apa? Tujuannya semakin menyambung dan semakin nanti saya memperlihatkan karya saya lewat perangkat itu nanti supaya untuk maju lagi sebagai kepala desa. Nah, dengan beberapa pertimbangan teman-teman yang mendukung saya banyak, saya memberanikan diri untuk mendaftar dan alhamdulillah saya berhasil, Gus, dan bahkan menang mutlak pada waktu itu. Ada 4 orang yang nyalon, yang 3-nya itu tidak ada separohnya saya. Saya alhamdulillah saya memang menang mutlak. Nah, dari situ saya menjadi perangkat desa. Perjalanannya sebagai perangkat desa, kebetulan 1 tahun kemudian Bu Sekdes yang lama, Bu Ismiati, itu kebetulan beliau sudah purna. Dari beberapa perangkat yang paling muda saya, yang bisa komputer saya waktu itu ya. Nah, waktu itu sehingga ini kesempatan saya. Nah, saya ditunjuk untuk menjadi PLT Sekretaris Desa. Padahal jadi perangkat baru 1 tahun. Langsung ditunjuk itu karena kebetulan memang tidak ada pesaing pada waktu itu. Akhirnya dengan perjalanan itu tahun 2016 akhir ada pengisian Sekretaris Desa dengan cara yaitu ujian tes di sebuah universitas. Pada saat itu di Undaris saya kebetulan dapat tempat di Undaris. Saya 7 orang yang mengikuti kontestasi pengisian Sekretaris Desa. Alhamdulillah dari 7 orang itu saya yang muncul nomor 1 sehingga alhamdulillah sekarang jadi Sekretaris Desa. Seperti itu perjalanan saya. Itu berarti sebentar kita reverse ke belakang lagi terkait jenjang pendidikan Pak Care. Oh iya. Dari kejar paket C tadi, Pak Care meneruskan ke jenjang kuliah atau
cukup di situ untuk bekerja dicari atau gimana? Oh ya, itu sempat lupa saya tadi. Setelah saya mencalonkan diri kepala desa, kok adalah tidak berhasil, itu malah justru saya daftar kuliah. Jadi saya sempat istri saya loh, wong nyalon lurah kalah kok neruske kuliah. Saya malah berpikirnya gini, mbok menawa suatu saat ilmu saya ini bisa bermanfaat. Jadi malah saya termotivasi dengan gagalnya saya sebagai calon kepala desa itu, langsung saya daftar kuliah di STE Semarang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Semarang, selama 4 tahun. 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu alhamdulillah saya lulus, menyandang gelar sarjana ekonomi. Nah, saat itu untuk saya gunakan untuk ke pengisian sekdes tersebut. Jadi saya di sekdes sudah pakai S1, alhamdulillah seperti itu. Luar biasa perjalanannya. Dari pesantren kejar paket B ke C, kemudian ke universitas, kemudian sekarang akhirnya bisa menjabat jadi sekdes begitu. Itu perjalanan Pak Care. Kemudian sebenarnya keinginannya apa sih Pak Care menjadi sekdes itu? Keinginan personal Pak Care terkait dengan sekarang jadi keinginannya apa sih gitu? Ya sebenarnya hidup saya itu mengalir saja, mengikuti Allah yang memberikan, barangkali ini terbaik. Namun tetap saya punya cita-cita, saya punya keinginan, punya harapan. Nah, pada saat saya posisi di sekretaris desa, setidak-tidaknya apa yang saya cita-citakan pada saat saya mencalonkan diri sebagai seorang kepala desa bisa saya realisasikan pada saat saya menjadi sekdes. Dan ini kebetulan juga alhamdulillah banyak yang tersalur, Gus. Salah satu contoh saja. Saya kepengen, karena latar belakang saya walaupun sedikit tidak banyak ilmu, namun saya juga dari pesantren. Alhamdulillah disitulah kita mencari ilmu agama. Terus ilmu umumnya saya lewat tadi, walaupun kejar-kejaran dan lewat kuliah yang sudah tua, ini juga akan saya manfaatkan pada saat saya menjadi sekdes. Nah, ini betul-betul saya manfaatkan. Jadi saya tidak hanya kepengen bekerja saja di pemerintah, terus saya berangkat pagi pulang sore sebagai seorang sekretaris desa. Nah, di samping saya itu memang itu menjadi pekerjaan tetap saya, menjadi sarana rezeki saya untuk keluarga, namun ada muatan dakwah di situ. Dakwahnya di dalam apa? Saya bisa banyak kegiatan-kegiatan yang saya selipkan, yang saya lakukan, yang saya realisasikan pada saat saya menjadi sekretaris desa. Contoh, di dalam dana desa, saya pertama mengawal, itu sudah saya anggarkan untuk guru ngaji pada waktu itu. Guru ngaji seluruh desa walaupun tidak banyak sih. Itu pemberiannya pada waktu saat mau lebaran saja. Terus juga kita berpikir bagaimana dan desa untuk bisa membantu berdirinya sekolah TPQ, madrasah TPQ. Nah, ini alhamdulillah sudah terwujud, yaitu 1 di Jatisari, 2 di Kunci Putih, 3 di Pundung. Itu semuanya memakai dana desa, walaupun tidak semua, memang tetap ada donatur, ada sedekah jariah dari masyarakat. Namun dana desa juga kita masukkan di dalam pembangunan gedung tersebut. Ini salah satu impian saya dulu pada waktu saya pengen jadi kepala desa. Alhamdulillah bisa terwujud, dan bersama-sama Pak Kepala Desa yang sekarang Pak Fauzan, kebetulan dia juga seorang ulama, seorang religius, dan kita klop, kita bersama-sama untuk satu misi untuk berdakwah melalui pemerintahan seperti dengan itu. Dengan kebijakannya. Kemudian apalagi capaian-capaian terkait dengan impian Pak Care dakwah
dengan kebijakan itu. Di antaranya yang membuat beda dengan desa-desa lain mungkin apa saja telah yang dicapai? Ya. Di antaranya selama ya ini nun sewu bukan berarti saya sombong ya, terus memamerkan dan sebagainya, namun bisa coba bareng-bareng kita cek ya. Barangkali di desa lain salah saya menyatakannya. Namun saya melihatnya gini, kalau di desa yang lain saya lihat kan normatif saja ya. Untuk bidang-bidang yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau di desa Jatilunggo ada beberapa hal yang barangkali bisa bisa dianggarkan secara regulasi, secara peraturan boleh. Ini kita anggarkan ya. Salah satu tadi terkait dengan bidang pendidikan keagamaan. Terus bidang kegiatan keagamaan ini juga seringkali kita buat acara itu. Salah satu contoh ada kegiatan misalnya di desa itu ada halal bihalal yang mengundang semua tokoh dan di situ nanti kita juga mengundang ceramah. Ini kegiatan keagamaan. Ini tidak di desa lain barangkali belum ada juga. Belum ada. Terus juga ada kegiatan-kegiatan yang seperti hall. Yang ini alhamdulillah yang melalui Gus juga ini kan bisa menjadi rutinan pemerintah desa. Yang ini tidak semua desa bisa. Ya, yang setiap desa tidak ada. Belum bisa lah barangkali. Ini saat ini baru desa Jatilunggo untuk Kecamatan Rengampus. Ini capaian-capaian yang perlu kita langgengkan, perlu kita istiqomahkan, dan siapapun nanti kepala desanya, ini harapannya terus berjalan. Dan saya ketika masih menjadi sekretaris desa, pasti akan kita upayakan dengan Pak Kepala Desa siapapun orangnya nanti. Itu bisa nggak Pak kegiatan-kegiatan keagamaan ini kayak begini, kayak di perdes apa bagaimana gitu, agar sekalipun nanti siapapun yang jadi kepala desa berikutnya, kegiatan ini tetap bisa terlaksana dengan dukungan Pemdes. Bisa nggak? Betul sekali. Sebenarnya sangat bisa, ini kita akui. Namun karena yang namanya pembuatan peraturan desa itu memang tidak bisa sendiri. Pak Kepala Desa beserta teman-teman BPD dan perangkat desa juga nanti bersama-sama bermusyawarah untuk membuat peraturan desa terkait apa saja kegiatan yang bisa dimasukkan, bisa dirutinkan dan bisa dibiayai oleh desa. Seperti itu, Gus. Kalau acara tahunan keagamaan hall sesepuh desa itu kan termasuk mengholkan lurah-lurah atau kepala desa yang terdahulu yang sudah wafat. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang memang punya peran di desa, membangun desa dan seterusnya. Itu bisa nggak ketika mengholkan mereka itu, beliau-beliau itu semua dari setiap per dusun sampai sedesa itu dianggarkan dari dana desa, bisa nggak? Sangat bisa. Karena gini, di desa itu sekarang dana desa ada operasional 3% dari jumlah dana desa yang masuk. Nah, 3% itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Salah satu contoh membantu orang sakit, orang dari rumah sakit pulang tidak ada biaya bisa dibiayai itu. Terus kegiatan halal bihalal, kegiatan pengajian, kegiatan seperti contoh tahunan kayak sedekah bumi juga bisa dianggarkan melalui operasional tersebut. Namun mohon maaf sampai saat ini memang belum bisa terjangkau karena banyaknya kegiatan. Dan sekarang dana desa juga kebetulan untuk tahun 2026 ini, kalau 2027 saya tidak tahu, itu ada pemangkasan yang luar biasa. Tinggal 40% nggak ada lah. 40% dari total dari total dana yang selama ini. Contoh kemarin itu 1,3 dapatnya di Desa Jatilunggo, namun sekarang hanya 373 juta. Itu sudah berapa aja yang dipangkas oleh pemerintah karena efisiensi anggaran, karena ada anggaran-anggaran yang harus dimasukkan ke dalam visi misinya Pak Presiden seperti itu. Sehingga
mboten uman Gus desa. Akhirnya sementara ini kegiatan keagamaan yang ada di desa masih menganggarkan dari donatur masyarakat, sedekah masyarakat, terus partisipasi masyarakat ini. Saya kepengen harus tidak-tidaknya 50% itu harus dari dana desa. Kepengen saya nanti, insya Allah mudah-mudahan tahun depan sampai. Amin. Saya minum dulu ya dulu. Santai. Oke. Banyak sekali yang sudah kita dengarkan. Setiap desa itu tentu punya potensi atau plus minusnya sebuah desa. Pak Cari itu kan sudah berapa tahun jadi Cari? Saya 2017 dilantik sampai sekarang 2026 di 9 tahun. 9 tahun sekdesnya, perangkatnya 3 tahun. Artinya kalau bicara soal desa itu sudah di luar kepala ya. Menurut Pak Cari, potensi desa apa yang saat ini sudah digali potensinya atau kedepannya itu potensi apa yang harus mungkin digarap next project itu Pak Cari? Apa? Kita pernah coba melalui kegiatan di BUMDes itu apa namanya ya? Itu menggali potensi terkait apa-apa saja yang bisa menjadi pendapatan di desa. Nah, pada saat itu mencoba untuk menggagas, kebetulan di desa itu dekat dengan SMK. Nah, berarti ini perlu sekali adanya tempat parkir. Kita sudah membuat itu tempat parkir 2 gedung. Terus saat itu juga berpikir ternyata di Jatilunggo untuk tempat itu strategis yang dekat kantor desa, lapangan, ada SMK itu. Kita berupaya membuat sebuah toko-toko, warung-warung kecilan untuk disewakan. Terus juga mencoba ada beberapa unit usaha untuk menjadi pendapatan. Namun tidak semuanya berjalan dengan lancar. Termasuk itu ada toko minimarket itu juga tidak begitu berjalan. Terus usaha-usaha unit yang lain juga kurang berjalan. Hanya sampai saat ini yang masih berjalan itu adalah untuk tempat parkir dan penyewaan ruko itu masih jalan. Dan beberapa potensi yang lain juga ada di Dusun Kedung Gondang. Itu ada bantuan yang khusus untuk wisata desa, yaitu mencoba untuk membuat kolam kecah bagi anak-anak. Ya, karena sekarang itu memang banyak pesaing sehingga juga tidak begitu lancar. Tetap masih jalan, namun tidak begitu lancar seperti yang kita harapkan. Tapi sampai saat ini masih kita kelola. Nah, untuk pendapatannya belum bisa karena baru bisa untuk yang mengelola saja. Jadi belum bisa memberikan PADES kalau yang desa wisata. Sharing profitnya belum sampai ke desa. Ya, betul sekali. Baru bisa dinikmati di sekitar aja. Ya, untuk operasional mungkin. Terus untuk potensi yang lain belum tergali dengan baik karena kita juga masih belum menguasai lah terkait dengan gagasan-gagasan yang memang perlu modal banyak, sehingga kita masih ada rasa ketakutan nanti kalau gagal, sehingga kita masih melaksanakan yang sudah ada saja, seperti itu. Kalau sektor tadi kan pariwisata, terus sektor usaha UMKM. Di desa itu kan identik dengan pertanian dan peternakan. Betul. Sejauh mana? Pengelolaannya. Ini akhirnya untuk di bidang peternakan terutama, kebetulan kemarin ada anggaran ketahanan pangan yang memang ini program dari pusat, 20% dari anggaran dana desa, sehingga kita akhirnya memberanikan diri dan juga mulai uji petik melalui rekomendasi dari sebuah universitas yang sudah secara langsung pendampingan dan meneliti keadaan.
akhirnya untuk peternakan penggemukan sapi karena di sini sangat potensi sekali, tempatnya luas dan makanan tersedia juga banyak, dan kita sudah punya kandang kebetulan di bengkok saya itu Gus, itu bisa muat kurang lebihnya 16 ekor. 16 ekor. Namun kita baru bisa membeli 7 ekor kemarin. Sudah ada sapinya 7 ekor, dan kemarin besar ini sudah dikeluarkan 6. Dan yang satunya masih posisi dirawat kayaknya karena kebetulan ada yang kena penyakit, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Yang 6 sudah dikeluarkan untuk buat besaran kemarin. Tentu sudah ada profitnya berarti. Sudah ada, itu menjadi pendapatan desa. Kemudian setelah itu biasanya dikembangkan lagi, nanti beli bibit lagi. Betul sekali. Peternakan satu titik berjalan. Cuman dari sektor sapi, yang lain belum kegarap atau gimana? Yang lainnya belum, karena juga masih meraba-raba dan ada rasa khawatiran juga nanti banyak usaha lain atau unit usaha lain malah tidak berhasil, takutnya di situ. Jadi ini mau yang peternakan ditekuni dulu supaya ini menjadi pendapatan yang terus menerus, terutama di PADES dan sama BUMDES-nya. Dari selain sapi belum ada juga ya? Belum ada. Kalau pertanian Pak Cari, apa kabar? Pertanian itu kita tidak bisa menggali itu, karena semua ya untuk pertanian kan masyarakat yang mengelola. Nah, cuman penyediaan terkait dengan pupuk, terkait dengan obat-obatan ini sudah disediakan melalui BUMDES. Jadi para petani bisa membeli di BUMDES seperti itu. Itu juga ada sedikit lah untuk keuntungan dan menjadi pendapatan desa juga ya. Di antaranya benih, pupuk, dan obat-obatan terkait pertanian. Betul sekali. Baik, Pak Care, sekarang keinginan apa yang belum tercapai selama Pak Care jadi sekti? Apa yang menjadi cita-cita yang belum tercapai? Kira-kira apa? Pada saat dulu saya berangan-angan, terutama pada saat kembali flashback saya menjadi calon kades, itu kan visi misi saya banyak sekali. Nah, di antaranya adalah terkait dengan keagamaan tentunya. Karena saya memang kepingin sekali saya itu tidak hanya sekedar di pemerintahan, tidak hanya sekedar saya menjadi sekdes saja, namun saya kepingin juga di masyarakat itu berkarya atau mengabdi, berkhidmah untuk agama, terutama agama saya Islam lah. Ini Desa Jatirunggo, dan kebetulan Desa Jatirunggo ini ada 95% itu Islam. Jadi untuk agama Katolik sama Kristen itu sedikit, walaupun memang di Jatikurung juga ada gereja itu. Yang non Muslim itu yang ada cuma Jatikurung sama Kedungudang. Sama Jatirunggo sedikit itu. Ada 2 keluarga kalau tidak salah kalau Jatirunggo. Artinya mayoritas Islam. Nah, sesuai dengan cita-cita saya bahwa di Jatirunggo ini selalu yang diunggulkan adalah religinya. Kepengen saya itu. Nah, alhamdulillah saya terima kasih kepada terutama Gus pada saat datang ke sini itu sudah berjuang menunjukkan bahwa agama yang ada di Jatirunggo ini kita kembangkan melalui kegiatan-kegiatan, melalui organisasi, melalui jamaah, melalui kelembagaan. Nah, ini terwujud. Alhamdulillah sekarang masjid di BUMDES ada masjidnya, ada masjid desa. Alhamdulillah bisa manfaatkan lah oleh sebagian masyarakat dan termasuk kita dalam rangka untuk berdakwah di Desa Jatirunggo. Terbukti sekarang ada kegiatan rutinan, ada selapanan, ada kegiatan-kegiatan yang
religi pasti akan berkaitan dengan pemerintah, dengan masjid desa tersebut. Ini salah satu. Nah, ini insya Allah akan saya kawal terus sampai saya nanti purna tugas, bahkan purna tugas pun saya nanti juga akan selalu melanjutkan sampai ajal menjemput saya. Malah makin giat ya. Ya, malah insya Allah nanti akan kita kembangkan lagi. Terima kasih. Biasa tak minum lagi nih dah. Terima kasih. Ya. Selain dari sektor keagamaan, keinginan Pak Cari apa lagi? Mungkin dari selama menjabat menjadi Cari itu kan tidak semua sempurna. Betul. Ada hal-hal yang tidak ada kesesuaian dengan harapan Pak Cari. Okay. Di luar dari konteks keagamaan, apa sebenarnya yang menjadi keinginan Pak Cari terkait desa Jatirunggo itu? Ya, okay. Ya di sisi lain keberhasilan dalam saya bekerja, saya berkarya, saya mengabdi lewat pemerintahan ini kan saya sudah berpikir bahwa saya bisa bermanfaat. Karena kalau bicara perangkat itu menjadi tujuan atau menjadi sebuah pekerjaan itu nyun sewu, bisa teman-teman semuanya pahami bahwa untuk perangkat desa itu ya gajinya kecil. Bahkan kalau kadus, kaurkasi itu saja belum UMR. Memang ada tambahan sebagai bengkok. Bengkok itu sebagai tambahan saja. Ya. Nah, niatnya semua tetap pengen mengabdi pada masyarakat. Pengen masyarakatnya itu baik. Pengen masyarakatnya itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintahan. Artinya apa? Ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, masyarakat juga bersama-sama merasakan. Jadi tidak ada ketimpangan sosial, tidak ada istilahnya berebut lah istilahnya, saling iri, saling dengki, apalagi nanti memprovokasi kepada masyarakat untuk istilahnya tidak suka pada pemerintah, benci pada pemerintahan. Karena juga ada masyarakat yang seperti itu. Namun alhamdulillah saya bersama Pak Fauzan ini selama ini tercapai semua. Artinya kedamaian, ketentraman ini selalu tercipta, kerukunan, hal-hal yang sifatnya tidak baik itu prosesnya sangat kecil dan alhamdulillahnya sudah teratasi semua. Ini salah satu keberhasilan. Kalau terkait dengan pada saat kita menghadapi masalah ya banyak, pasti orang iri juga banyak, orang tidak suka juga banyak, Gus. Tapi alhamdulillah semua masih bisa dikendalikan, masih bisa diajak komunikasi, masih sebatas hanya kasak kusuk saja. Ternyata orang yang masih menghormati semuanya. Seperti itu saya rasakan. Masih dalam kewajaran. Iya, betul sekali. Ya, bahwa pejabat publik sekalipun itu tingkat desa, istilahnya kan tidak anti kritik, kemudian betul. Bisa meminimalisir dampak daripada orang-orang yang masyarakat yang mengkritik. Betul. Jadi masyarakat juga haknya tersalurkan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan karena itu menjadi keseimbangan agar kebijakan yang disampaikan, yang dibuat pemerintah itu terakomodir dengan baik kepada masyarakat. Tentunya seperti itu kan begitu. Nah, ini terbukti kemarin pada saat kita di Daulat kita dapat jatah untuk desa anti korupsi. Desa anti korupsi itu kan juga tidak bisa kita sulap aja enggak, karena juga perlu juga beberapa survei pada masyarakat, kepuasan masyarakat, terus masyarakat diwawancari seperti apa untuk menceritakan perjalanan pemerintahan desa. Alhamdulillah kemarin itu masih tingkat suka kepada pemerintah masih tinggi sekali, masih tinggi di angka kurang lebih hampir 90%. Ini termasuk luar biasa dan kita semua transparan kok. Ketika beberapa hal memang ini ada adminnya, ini memang gratis dan ini memang
perlu adanya bantuan dari masyarakat ya kita sampaikan. Artinya tidak semuanya terus dipukul rata. Masyarakat juga tahu. Karena kalau ketika memang menggunakan jasa di luar itu ya juga paham. Sehingga semua kita sampaikan secara rinci kepada masyarakat dan tata cara untuk meminta pelayanan dan terkait dengan aset desa, terkait dengan kekayaan desa, semuanya sudah kita sampaikan baik melalui informasi media, melalui WhatsApp group, melalui MMT, melalui ada kotak saran kritik itu juga ada. Bahkan kita berencana adanya desa yang menyediakan website yang bisa dibuka oleh semua masyarakat. Tapi kita masih belajar Gus, karena memang perangkat desa tidak semuanya menguasai. Termasuk saya juga belum menguasai tentang itu. Tapi dari dinas komunikasi ya itu juga selalu memberikan masukan seperti itu. Memberikan pelatihan juga. Jadi, kayak sistem digitalisasi. Betul. Pemerintahan. Betul. Karena ke depan ada rencana juga bahwa masyarakat mencari surat bisa lewat aplikasi. Bisa lewat HP. Ini masih kita upayakan. Coba nanti untuk barangkali tahun 2027 atau ke atasnya lagi bisa mencoba untuk melaksanakan pelayanan seperti itu Gus. Karena terkait dengan budgeting ya. Betul. Budget dan seterusnya. Tapi alhamdulillah untuk tentang pembangunan ini sudah kita upload semua, jadi masyarakat bisa mengakses bahwa pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ini sudah bisa diakses sesuai dengan kapasitas dan kewenangan. Seperti itu Gus. Oke, luar biasa. Baik, Pak Carek, harapan-harapan sudah disampaikan, kemudian cerita dari awal Pak Carek menempuh karir dari pesantren hingga universitas, kemudian sekarang menjadi jabatan strategis di desa, orang nomor 2 di desa ya Pak Carek? Ya, barangkali dinamakan seperti itu bisa saja Gus itu. Kalau masyarakat yang milih aja. Iya. Kalau presiden itu kan orang nomor 1 di Indonesia dan seterusnya. Jadi kalau Pak Carek itu istilahnya ya orang nomor 2 di desa. Baik, ada lagi yang mau disampaikan pesan-pesan untuk masyarakat mungkin sebelum saya tutup? Terima kasih. Ini perlu dipahami bahwa memang saya pada saat masuk di dalam pemerintahan, terutama melalui jalur saya perangkat desa, dan alhamdulillah ditakdirkan Allah SWT menjadi sekretaris desa. Tadi sampaikan saya bisa menjadi wakil Pak Kepala Desa, bisa menjadi orang nomor 2. Saya tidak hanya kepengen bekerja saja. Saya tidak pengen hanya berangkat pagi, pulang sore, mencari nafkah di situ. Namun ada sebuah pengabdian besar di situ, ada kemanfaatan di situ. Karena memang sering kita dengarkan para ulama, para kiai, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, dengan itu saya kepengen di samping saya berposisi sebagai seorang sekretaris desa, pengen juga mengembangkan ilmu saya, mengembangkan kemampuan saya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terutama memang saya kepengen kegiatan-kegiatan agama di seluruh desa Jatilunggo saya harus hadir, saya harus nampak. Bahkan ketika Pak Lurah tidak bisa, saya harus bisa, karena saya harus bisa mewakili menjadi sosok seorang kepala desa yang bisa menyampaikan program-programnya apa saja, menyampaikan visi misinya, bisa menjabarkan dan barangkali bisa menjelaskan kepada masyarakat. Tentunya saya juga manusia biasa, tidak sempurna, tetap masih banyak kekurangan. Tapi saya akan tetap berikhtiar terus
bersama-sama dengan masyarakat Desa Jatirogo, dari golongan manapun, dari siapapun, dari jamaah apapun, dari organisasi apapun, saya siap mendampingi bersama-sama. Saya tidak kepengen hanya ikut ini, ikut jamaah ini, ikut Pak Kiai ini, ikut ini, tidak. Semua kalau memang bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa bermanfaat bagi agama, bisa bermanfaat untuk orang banyak, saya akan hadir bersama-sama beliau-beliau. Nderek termasuk Gus, nanti juga akan saya ikuti sampai kapanpun, sepanjang saya masih diberikan kesehatan. Harapan saya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bersama-sama berjuang untuk jalan kepada Allah, melalui jalannya Allah, mendekat kepada Allah, insya Allah nanti biar saya ketika Allah memanggil saya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan juga jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, terutama yaitu memperjuangkan agama Islam, karena itu sebuah cita-cita saya yang terbesar di dalam hidup saya. Saya tidak ingin hanya setelah selesai, apalagi saya purna nanti selesai, tidak. Namun saya bisa berkarya, bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, walaupun saya tidak menjadi apa-apa, menjadi hanya warga biasa. Itulah cita-cita saya, sehingga ya kepada semuanya saja, sahabat-sahabat saya, barangkali itu yang dapat kami sampaikan, nanti bisa disambung untuk di waktu yang lain. Tentunya masih banyak gagasan, masih banyak impian saya, masih yang belum bisa terlaksana di Desa Jatirogo ini. Saya kira itu, Gus. Terima kasih Pak Care atas semua yang sudah dipaparkan. Ini menjadi pengalaman khusus saya pribadi, mengedukasi saya, kemudian menjadi motivasi buat teman-teman yang menonton di Kadal Nusantara. Satu gagasan dan pemikiran yang terus-menerus dilakukan, maka akan membentuk sebuah pola, dan pola itu akan mengarahkan kita kepada masa depan. Makanya teman-teman semuanya ingat apa yang disampaikan Pak Care tadi, dari pesantren kemudian perjalanan yang penuh liku dan mengantarkan beliau kepada satu titik, yaitu menjadi sekretaris desa. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Ini bisa kita ambil ibrahnya, bisa kita ambil motivasi dan hikmahnya. Siapapun dari kalian, apapun keadaan sekarang kalian, tetaplah optimis bahwa nggak usah berkecil hati, bahwa apapun yang ada ketika kalian mensyukuri, lalu tetap semangat, tetap punya motivasi untuk terus bergerak, maka insyaallah ke depan nanti Allah akan memberi jalan yang indah, seperti apa yang disampaikan Pak Care, dan fakta realnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Care atas kehadirannya di Kadal Nusantara, ruang diskusi orang biasa, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Buat teman-teman, tetaplah semangat, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.